Sebenarnya kalau untuk kasusnya gue tuh 3 kali operasi nih. Oh my god. Dalam sebulan guys. 3 kali operasi, men. 3 kali operasi. Pikirin aja guys. tuh 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku kedatangan teman lama sebenarnya Adul ya. Saya udah kenal lama gitu. Biarin Adul memperkenalkan dirinya sendiri. Coba. Halo guys, gua Abdul Hamid Hasan dan gua salah satu orang yang habis operasi tumor otak. Dan sekarang lagi jadi brain tumor survivor. Semangat. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, aku pengen ngasih tahu juga gitu di dalam situasi COVID kayak gini ya. Saya pengen ngasih tahu juga gitu kalau Abdul sama saya emang apa ya, kita sama-sama sehat lah ya, jadi kita kita saling menjaga aja gitu ya gitu. Oke, sekarang jadi gimana awal mulanya tuh sebenarnya gimana sih asal muasalnya bisa kena tumor otak? Iya, asal muasalnya tuh gimana? Sebenarnya hal yang unik sih tumor otak ini. Awalnya gejalanya hanya pusing, kayak orang pegel, tiba-tiba muntah yang deras. Wah, ini nggak beres nih, harus ke rumah sakit kan. Pas ke rumah sakit, di CT scan, MRI sama dokter, dan ternyata ada tumor segede bola golf. Wow. Dan itu sangat shock banget dah. Nah itu sebenarnya dipikir-pikir ya harus dijalankan operasi, mau nggak mau harus dioperasi. Gitu cerita, sebenarnya hanya pusing dan mual-mual awalnya mual-mual gitu. Cuma kalau penyebabnya sebenarnya itu cerita yang panjang. Penyebab tumor otak sebenarnya itu penyebab tumor otak itu belum ada penelitian yang lebih lanjut. Tumor otak itu kenapa sih? Bahkan di salah satu platform aplikasi kesehatan di Indonesia, dia mengatakan tumor otak ini belum ada penyebabnya. Bahkan gue baca sendiri di jurnal internasional Michigan University School of Medicine, penyebab tumor ini sebenarnya hanya dari radiasi yang tinggi. Mungkin kalau kerja di radiasi yang tinggi itu handphone bisa nggak sih penyebabnya, kayak sering malam-malam sebelum handphone tidur? Itu radiasinya hanya low kan. Smartphone itu udah canggih. Komputer kali ya? Enggak juga, mungkin di tempat lab atau di tempat-tempat produksi mesin atau kapal yang butuh radiasi tinggi. Itu hati-hati tuh, dijaga dengan jaga jarak dengan radiasi, karena itu salah satu penyebab tumor. Tapi kembali lagi, itu penyebab tumor tapi pemicunya ada banyak. Jadi sebenarnya gejala awalnya gimana sih, kayak apakah ngerasa aduh udah harus saatnya ke rumah sakit gitu, apa sih awalnya gitu yang dirasain? Kalau untuk gejala awal, karena merasa pusing dan sangat tidak enak badan, ini harus bawa ke dokter nih. Ada apa gitu ya, pengen ngecek ya? Something wrong nih, kalau tubuh kita udah nggak enak nih, kita harus ke dokter. Dan ternyata ya sangat mengejutkan, ada tumor di kepala. Langsung divonis di otak kayak gitu. Iya, divonis otak. Terus pada saat itu gimana pas tahu gitu? Maksudnya olahraga rajin gitu kan? Terus jadi gini guys, gue salah satu orang yang rajin olahraga, naik gunung, tapi ternyata masih bisa kena tumor otak nih sama dokter nih. Bingung juga nih. Akhirnya setelah ditelusuri, banyaklah kayak pola pikir, pola makan itu harus dijaga juga. Apalagi makanan yang bakar-bakar, di ujungnya yang gosong, itu coba dihindari. Paling crunchy sih itu ya. Paling enak sebenarnya. Yang enak-enak itu penyakit sebenarnya. Betul, makanan sehat itu emang paling nggak enak. Terus pas ngelihat gejalanya, mikir-mikir, dokter bilang, kamu kalau jalan suka nabrak gak? Atau enggak, kamu kalau ngomong suka nggak jelas gitu ya? Nggak jelas gitu. Penyebabnya itu terus ya? Kamu emosinya naik turun nggak? Sebenarnya aku kalau jalan kadang-kadang nabrak meja kalau lagi kuliah dulu. Terus tiba-tiba iya juga sih, iya juga. Dan nggak dipikirin kali ya, kayak udahlah biasa nabrak doang gitu kan, kita mah nggak pikir macam-macam gitu kan. Ternyata itu salah satu gejala tumor. Jadi sebenarnya yang bisa melihat tumor itu, penyakit itu apa, diri kita sendiri yang bisa membaca itu sendiri. Betul. Terus kan tadinya kan ceritanya kita look back ya, jadi kan tadi udah dari rumah sakit terus divonis gitu ya. Terus habis itu tahapan selanjutnya apa? Apakah dokter langsung bilang oke, besok harus operasi atau gimana sih penanganan selanjutnya setelah ketemu dari dokter itu? Jadi gini, sebenarnya kalau untuk kasusnya
Gue tuh 3 kali operasi nih. Oh my god. Dalam sebulan guys. 3 kali operasi, men. 3 kali operasi. Pikirin aja guys. tuh 3 Coba, kali operasi. Boleh di breakdown nggak? Itu yang pertama apa? Gimana? Jadi- Pokoknya tahapannya dulu dari yang tadi kan awal ke dokter, terus abis dari situ dokter nyaraninnya gimana? Awalnya sebenarnya kan pusing. Kemudian ke rumah sakit nggak sadarkan diri. Oke. Dokter CT scan dan melihat ada gumpalan cairan di kepala. Oh. Gumpalan cairan ini bisa aja dari saraf-saraf yang sudah bengkak atau sudah yang meradang dari tumor itu. Dioperasilah yang pertama sekali. Oke, sekali. Itu di bulan apa? Pas lebaran. Lebaran. Pas takbiran aku paginya operasi. Oh, Jadi lebaran di rumah sakit. Terus? Terus dipasanglah selang dari kepala sampai ke badan. Oke, itu nggak enak banget guys, mending jaga kesehatan guys. Yang kedua, di MRI ini ternyata ada tumor segede bola golf 5 cm lah, 5 cm. Aku pikir ini nggak mungkin didiemin nih, harus diangkat nih, karena kalau segede kacang sih nggak apa-apa. Iya, ini udah bahaya banget. Udah bahaya banget nih, daripada aku bisa lumpuh, bisa buta, dan bisa oleng. Oke, operasi yang kedua. Oke. Masih di bulan yang sama? Masih di bulan yang sama setelah lebaran. Terus? Kemudian selang berapa lama mengalamilah batuk. Bersin. Karena efek dari operasi itu kan pakai ventilator. Badan kemasukan beberapa cairan. Batuk nih. Dan ternyata selang yang dipasang dari kepala ke perut itu tuh bocor, guys. Oh my god. Dan itu harus dioperasi lagi. 3 kali main hat trick dalam sebulan. Ya Allah, satu lagi kenapa ketawa. Jadi gitu kisahnya. Oh, jadi 3 kali dalam bulan yang sama. Tumor segede bola golf ini nggak bisa semua totalnya itu diambil. Masih ada sisa-sisa sedikit, dan ini mungkin untuk pasien yang survivor tumor, dia itu untuk menghilangkan yang sisa-sisa tumor di kepala. Karena kalau diambil semua itu bisa terjadi lumpuh atau kebutaan. Ibaratnya kalau besi karat itu kan nggak bisa semuanya kita hilangkan karatnya. Oke, benar. Nah, khusus yang ketiga nih, hat trick nih. Aduh, hat trick sebulan 3 kali operasi, karena setelah operasi yang kedua itu kan masukin oksigen, masuk ventilator, dan itu bikin batuk. Kan emang setelah operasi itu batuk jangan sampai deh, karena ketekan kepala sama perut. Ternyata selangnya itu rembes, bocor. Harusnya direposisi lagi, dipindahin lagi selangnya ke perut, dan itu waduh, 3 kali akhirnya operasi. Wow, oke. Jadi untuk informasi aja, jadi dulu ini sekarang pakai selang nih dari kepala sampai ke perut biar gitu. urin. Biar urin, karena untuk mencegah adanya penumpukan cairan di kepala yang menyebabkan hidrosefalus tadi ya. Bisa gede kepalanya. Iya, jadi cairan di kepalanya itu harus dikeluarin melalui urin gitu, dokter ya. Jaga aja kehidupan kita, pola hidup, karena nggak sebanding 5 jam operasi dengan kehidupan kita yang makan enak, terus kita juga lembur kerja keras, itu nggak sebanding. Jadi emang benar-benar harus diperhatiin banget ya, berarti jaga kesehatan, jaga kesehatan gitu. Walaupun ya kita sebenarnya nggak tahu juga kan, kita sehat-sehat gitu, physically sehat gitu kan, tapi ternyata di dalam yang kita sendiri nggak tahu, sampai ada saatnya mungkin tanda-tanda itu gitu, amit-amit sih jangan sampai kita juga kan nggak pengen, tapi kan ya makanya untuk itu mencegah itu semua ya, pola hidup sehat, makan gitu kan, terus stres jangan. Iya, pikiran tuh benar-benar sih harus benar-benar dijaga banget, hilangkan stres. Walaupun kita nggak bisa bilang juga ya dulu ya, maksudnya tiap orang kan pasti punya masalahnya masing-masing. Cuman gimana caranya diorganize lah rasa stres itu dengan ya mungkin main sama anaknya, atau main sama mungkin ngobrol sama siapa, sharing gitu untuk menghilangkan rasa stres juga gitu ya. Stres itu sebenarnya simple teman-teman. Ibarat kita megang bantal seperti ini, 1 menit mungkin kita masih kuat, 1 jam kita kram. Mungkin kalau kita pegang terus begini selama 3 hari kita lumpuh. Ini ibarat stres. Jadi bukan berarti kita nggak menahan stres, tapi sebagaimana bijak kalian tuh melepaskan stres kalian. Gitu. Bener. Wah, analoginya bagus banget tuh. Iya, terima kasih. Oke, terus berarti setelah operasi itu aktivitas yang dilakuin apa sekarang? Berarti kan udah recovery banget kan? Ya, tetap mengkonsumsi obat, terutama obat saraf. Terus yang kedua adalah tetap jaga pola pikir, jangan sampai stres, pola makan juga. Terus kalau dari saya pribadi, saya mengkonsumsi herbal, kunyit putih, air pare, terus jus wortel dicampur tomat, segala macam, karena kita berusaha untuk sembuh ya. Nah, kemudian tetap beraktivitas, dalam arti nggak dibatasin juga. Kamu nggak boleh nih, kamu nggak boleh nih, bukan. Karena otak kita harus dilatih juga, motorik kita harus dilatih juga, gitu.
mungkin bukannya dibatasin kali ya, tapi lebih kepada harus diadaptasi aja, karena kan kita sebelumnya sehat sentosa gitu, setelah operasi kan otomatis kita harus menjaga diri kita, mungkin nggak boleh lagi futsal, mungkin bukan nggak boleh ya, dibatasin dulu sekarang, pensiun dulu, stop dulu, mungkin nanti kalau udah pulih banget boleh lah sebentar-sebentar lari-lari dulu gitu kan, yang penting. Terus aktivitas yang lain apa? Ya selagi saat ini recovery, sekarang ini recovery, jalan keliling komplek sampai keringat itu kan juga nggak memberatkan diri kita kan, tapi motorik kita juga jalan. Terus di jalan kita ketemu orang untuk bicara, ngobrol, ditanya, membuat kita berpikir. Nah itu sebenarnya obat juga, bukan berarti kita harus tidur di rumah selonjoran, itu penyakit loh. Iya sih benar ya, harus selain pikiran kita harus dilatih, misalnya dilatih dengan baca gitu kan, dengan baca-baca berita, dengar berita, dan fisik kita juga harus dilatih gitu ya, jangan tidur terus atau gimana kayak gitu ya. Terus sampai sekarang orang tua dan keluarga masih khawatir nggak sih, kayak udah makan belum apa segala macam gitu? Kalau untuk khawatir ya dari saya sendiri, saya mengatakan ke mereka bilang nggak usah terlalu khawatir, karena yang namanya sakit nggak usah terlalu dipikirin juga, karena orang sakit dipikirin tuh kasihan, orang sakit pasiennya kasihan, udah sakit dipikirin lagi gitu kan, ibaratnya ya sudahlah, seperti biasa aja, dia manusia juga. Tapi biasanya emang kayak gitu ya, maksudnya kita yang sakit tapi orang lain justru yang paling repot gitu, karena kan ya namanya orang kan khawatir, wajar lah ya gitu. Tapi kita sebagai pasien atau segala macam, ya jangan berlebihan deh, gue sehat kok gitu. Kita berusaha menguatkan diri kita. Saya mau coba sehat kok, sembuh gitu, gak usah dikhawatirin terus. Kayak gitu sih benar. Ya sebenarnya dukungan dari keluarga, dari teman-teman, semuanya itu benar-benar kalau yang aku bisa bilang, pasien, keluarga, teman, dokter itu semua satu tim. Betul. Jadi untuk kesembuhan pasien itu semua itu satu tim. Jadi semuanya ada andil untuk pasien ini sembuh. Tapi jangan sampai khawatir juga, kasihan berlarut-larut. Si Bedul sakit ini, dia nggak boleh kerja berat-berat, kasihan juga pasiennya. Iya benar sih, ya benar. Jadi sebenarnya kita di dalam situasi yang susah ini, semua orang udah lagi COVID segala macam ini ya, ada hikmah sebenarnya yang bisa diambil kan, jadi kan bisa recovery kan di rumah aja gitu. Mungkin orang-orang yang ya pasti ada juga sih yang mendapatkan dampak buruk, tapi dari segala dampak buruk itu pasti kita harus ngambil hikmahnya gitu ya, yang mungkin yang tadinya nggak pernah quality time sama suaminya atau sama keluarganya, maksudnya berangkat pagi malam anaknya udah tidur, jadi gara-gara COVID ini kan kita jadi hikmahnya itulah, kita jadi banyak aktivitas sama keluarga gitu ya. Setelah itu proses full recovery gitu. Recovery dan apa harus tetap bolak-balik ke rumah sakit? Ya kontrol. Kalau bolak-balik untuk kontrol jahitan. Recovery ya tetap. Tapi yang namanya recovery ini juga jangan pikir enak guys. Ternyata recovery ini nggak enak. Nengok kiri kanan susah, bangun susah. Dan itu terbungkus dalam recovery itu. Jadi setelah itu, setelah dari operasi 3 kali gitu dalam sebulan, terus pengobatannya gimana sih? Nah, karena kasus tumor ini banyak di Indonesia dan beberapa public figure juga banyak yang kena tumor. Kita kan kalau untuk berobat ada yang secara dengan medis, kemudian ada yang secara herbal. Nah, kalau yang gue baca sih dari artikel-artikel artis-artis yang kena tumor, dia makan sampai sarang semut. Kalau gue sampai ya masih di tahap kunyit putih aja dulu. Terus pengobatan herbal. Kunyit putihnya diapain? Dijadiin kapsul, diolah gitu. Terus minum air pare yang pahit itu setiap pagi. Jus wortel, jus tomat itu dikonsumsi setiap pagi sih sebenarnya. Jadi sehat tapi ya, jadi pencernaannya bagus. Bagus sih satu sisi. Cuma yang untuk manusia normal itu enak ya. Enak banget. Aku makan telur putih kan, kuningnya nggak boleh ya? Enggak sih sebenarnya. Telur putih itu untuk mempercepat penyembuhan luka. Iya, benar. Sehari sampai 6 butir. Tapi kata ikan gabus juga loh. Ikan gabus. Dan itu enak banget loh. Iya, enak ya. Aku sampai kayak adera ya lama-lama. Pup aja sampai bau loh. Bau telur putih loh guys. Ampun. Itulah itu pengalaman aku. Kalau misalnya nggak keberatan gitu ya, mungkin bisa di-sharing juga biaya yang udah dihabiskan tuh, waduh pasti banyak banget ya. Dari awal banget ke rumah sakit dan divonis seperti itu sampai benar-benar recovery itu kira-kira gimana tuh? Kalau gue hitung-hitung sih hampir 250 juta ada. Cuma karena saya seorang pekerja juga,
mempunyai asuransi BPJS, akhirnya ke cover sedikit, tapi keluar juga sekitar 150. Tapi totally itu 250 juta up, sama recovery sama obat-obatan itu tercapai. Jadi sebenarnya biaya juga sangat bikin pikiran sih. Iya benar sih, tapi kan ya insya Allah lah ya, udah ada juga rezekinya kan, namanya juga penyakit kan katanya menggugurkan dosa gitu ya. Amin. Ya, mudah-mudahan gitu Allah gugurin dosa-dosa semuanya gitu ya. Terus kira-kira ada nggak sih pencegahan, sebenarnya kita bisa cegah nggak sih tumor itu, sebenarnya kita bisa cegah nggak sih? Kalau untuk pencegahan tumor sebenarnya kita sendiri yang bisa baca tubuh kita. Contohnya saja mungkin dari kita pup. Feses kita kan kelihatan nih warnanya hitam atau kuning. Kalau hitam kita punya penyakit nih, kurang sayur atau kurang dehidrasi. Pipis kita mungkin kita bisa lihat wah kuning banget nih, kurang air. Terus kalau kita melihat tanda-tanda tumor, kita kayak udah oleng atau jalan suka nabrak. Terus muka kamu nggak simetris. Aku sebenarnya guys nih bibirnya udah nggak simetris. Oke, terus gimana ya cara? Kita kan kayak masih muda gitu, kita nganggep kayak gue masih muda gitu kan, sehat lah, apalagi kalau orang yang sering futsal, apalagi sering gimana ya kita cara gimana kita cara deteksinya gitu. Kalau orang-orang awam kan kayak pusing sedikit atau apa sedikit kan kayak udahlah gitu ya. Itu yang aku rasakan sebenarnya. Yang gue rasakan, yang aku rasakan tadi gitu, jalan nabrak dikit terus kok agak oleng, cuek aja. Apalagi laki-laki kan. Aku sering olahraga, pikir ya udah sepele. Itu dia, penyakit yang di dalam tubuh itu lebih susah ditularkan atau dideteksi daripada yang di luar kayak pilek atau apa yang ketahuan. Langsung kelihatan meler gitu kan ya. Tapi sebenarnya yang mempedulikan tubuh kita sendiri itu kita sendiri. Jadi sebenarnya poinnya adalah ya kurang lebih kita hidup, kita sudah mengkonsumsi makan, begadang, ada yang ngerokok lah segala macam, tapi ya kita sendiri nggak sadar itu penyakit. Kita sendiri nggak aware. Jadi sebenarnya diri kita sendiri. Sebenarnya jadi kalau bisa aku simpulin, jadi sebenarnya kita sendiri yang tahu apa sih yang terjadi dalam tubuh kita ketika ada yang nggak beres ataupun yang tidak biasanya gitu. Udah langsung ke dokter aja deh, cek gitu kan, daripada nanti berkelanjutan terus misalnya amit-amit gitu kan, udah stadiumnya udah parah segala macam. Kita kan juga penanganannya juga jadi harus ekstra gitu kan, lebih baik dicegah dulu sebelum kita tahu mungkin parah gitu kan. Setuju. Oke, jadi ada nggak sih kesan dan pesannya dulu buat teman-teman semuanya gitu? Kalau kesan dan pesan untuk teman-teman, pertama kita jaga pola hidup, pola pikir, pola makan, apapun itu semua pola kita harus hidup sehat. Yang kemudian kelola stres juga. Mindset tuh emang parah sih ya. Mindset itu sebenarnya sumber penyakit juga. Kalau ada keluhan atau apa, atau ada benjolan, terutama benjolan nih, tumor itu kan sesuatu abnormal yang ada di tubuh kita, sel tubuh yang abnormal. Konsultasi ke dokter. Ya sebenarnya intinya itu sih. Kemudian untuk teman-teman, terima kasih juga yang sudah membuat saya motivasi tetap fighting melawan tumor, dan yang sudah berdonasi terima kasih, khususnya untuk Kak Dita yang sudah meliput ini. Makasih banyak, saya juga makasih buat dokternya Abdul yang udah bikin Abdul sembuh seperti ini. Amin, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Terus ada nggak sih yang ingin disampaikan sama teman-teman gitu? Teman-teman, ya itu tadi, jaga pola makan, pola hidup, pola pikir. Kalau menurut gua, kalian bolehlah makan yang enak-enak, kalian bolehlah begadang, ngantor segala macam, kerja sampai lupa waktu, tapi itu nggak sebanding dengan 5 jam di meja operasi. Jadi sebenarnya kalian satu kali operasi 5 jam? Iya, 5 jam. Lama ya? 5 jam di meja operasi itu nggak sebanding dengan kalian semua lakukan makan enak, kerja mati-matian. Hidup sehat guys. Hidup sehat guys. Hidup sehat, aduh mahal, emang sehat itu mahal ya. Banget, mahal. Kalau kita pikir kayak makan junk food itu kan juga ini ya, mungkin sekali-sekali namanya manusia. Boleh lah ya, tapi jangan terus-terusan, jangan minum-minuman soda, yang manis gitu kan. Ya jaga makan, hidup sehat lah intinya gitu, semuanya sih kayak gitu. Jadi kita banyak banget dapat pelajaran gitu ya, maksudnya dari saya sendiri juga gitu, yang sedang memperbaiki pola hidup segala macam gitu ya. Maksudnya ya kita nggak pernah tahu gitu kan, kita sehat bugar, terlihat orang sehat bugar, tapi kan nggak pernah tahu gitu organ kita di dalam apakah baik-baik aja gitu kan. Sampai ada waktunya kayak dia kasih sign sendiri gitu, kayak nih lo gitu, gua kasih nih, sebenarnya lo sakit tapi nggak sadar aja gitu kan, mungkin aja bisa penyakit gitu dalam kan. itu nggak terlihat dari kita. Bener juga. Terus
dukungan dari orang tua, dari keluarga segala macam gimana ya bisa dari Ketika situ? keluarga tahu, teman-teman tahu, alhamdulillah mereka mensupport. Teman-teman sampai membuat donasi. Iya tuh, makasih banget ya. Makasih Iya. banget. Terus orang tua juga sampai, nak kamu kuat gak, siap mental nggak buat operasi? Mereka juga mendukung. Gak usah mikirin biaya, gak usah mikirin yang aneh-aneh, gak usah pikirin kamu sampai diinfus atau sampai dibelah kepalanya. Yang penting kamu berani dan survive gitu lawan tumor. Karena kamu harus ikhtiar juga, nggak boleh pasrah gitu kan. Iya benar, sebenarnya apapun yang terjadi balik lagi ke keluarga sih. Maksudnya dukungan keluarga tuh emang luar biasa. Bahwa kita up down semuanya emang keluarga gitu kan yang dukung. Apalagi saya ngebuka omongan ini, maksudnya makasih juga buat teman-teman Trisakti ya dulu ya, dari S1, S2, makasih banyak buat dukungan, support segala macamnya gitu, donasinya, maksudnya selain material kan tapi moral kan juga penting banget kan, didukung, disupport gitu, maksudnya jangan justru dikucilkan atau apa, nggak perlu lah buat apa gitu kan, justru kan ya kita nggak pernah tahu, misalnya kita sehat-sehat aja sekarang tapi mungkin aja kita kan nggak pernah tahu ya dulu ya gitu, maksudnya ya justru kalau misalnya kayak gini tuh kita harus namanya manusia ya, sama manusia kita harus saling support, saling memberikan dukungan gitu di dalam kondisi yang senang ataupun lagi duka juga gitu kan, maksudnya kayak gini kan juga lagi dicobaan ya dulu ya gitu. Dari saya sih udah, mungkin Abdul ada lagi nggak yang ingin diomongin? Cukup Kak. Cukup ya? Cukup itu aja. Oke, gini guys, terima kasih banyak untuk yang udah dengerin. Kalau misalnya kalian emang punya pengalaman yang sama ataupun punya dukungan atau support buat Abdul, atau sering dipanggil sama temen-temennya apa? Bedul. Orang-orang tuh kenal Bedul gitu sama dia gitu. Makasih banyak, dan kalian bisa tulis di kolom komen buat dukungan atau supportnya buat Dul gitu. Nanti aku taruh juga Instagramnya Bedul di sana gitu ya. Oke guys, thank you so much for watching. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Nanti aku taruh juga Instagramnya Bedul untuk mungkin kalian ada yang mau nanya-nanya lebih lanjut atau segala macam, mungkin punya cerita yang sama tapi mungkin nggak berani buat speak up gitu ya. Mungkin Abdul di sini speak up karena untuk memberikan awareness ke teman-teman semuanya gitu. Apalagi masih muda, 28 tahun, tapi kenapa bisa dioperasi gitu sebulan 3 kali, tumor otak lagi gitu kan, maksudnya biar memberikan aware kalau bisa tuh jangan seperti kita gitu ya dulu, maksudnya jangan sampai seperti gua nih sudah kejadian baru sadar dan menyesal gitu kan, nggak ada gunanya juga gitu, maksudnya ya gitu aja. Sekian dari video ini, mudah-mudahan sharing-sharing kita hari ini bisa memberikan manfaat dan informasinya bisa kalian ambil gitu sebagai informasi yang positif gitu. Udah begitu aja. Terima kasih bro udah datang ke sini jauh-jauh dari Bekasi ke Tangerang. Ya ampun, makasih banget. Oke guys, thank you so much for watching. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.